Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Majelis Ta'lim Al-Muta'alimin yang semoga dimuliakan dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Pada kali ini kita akan masuk pada hadis yang kelima dari bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada bab riwayat yang menjelaskan tentang bentuk fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Haddatsana Muhammad bin Ismail, haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Al-Mas'udi an Utsman ibni Muslimin ibni Hurmuz an-Nafi bin Jubair ibni Mut'im an Aliyin ibni Abi Thalibin qala. Hadis akhir sanadnya bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bitawili wala bil qasiri. Tidak adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bitawil, tinggi, wala bil qasir, dan tidak pendek. Maknanya pada pelajaran sebelumnya yaitu Nabi itu disifati dengan marbu atau rob'ah, yaitu mutawasit, pertengahan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Karena ketika seseorang terlalu tinggi juga tidak cakep, tidak bagus dilihatnya. Ketika terlalu pendek juga tidak cakep atau tidak bagus dilihatnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mutawasit, marbu, yang disifati dengan sifat marbu atau rob'ah, pertengahan antara tinggi dan pendek. Jadi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Syashnul kafaini, tebal. Syashnu itu maknanya tebal, tapi di sini tebal yang lembut, bukan tebal karena kerja keras sehingga kapalan, bukan. Jadi golizul asabi'i warahati, tebal telapak tangan beliau dan telapak jari-jari beliau, tapi tebal yang lembut. Syashnul kafain, tebal lembut telapak tangan beliau, wal qadamaini, dan kedua telapak kaki beliau. Dokhmur ra'si, besar ra'si, kepala beliau. Maksudnya kepala mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam besar karena mengimbangi postur tubuh beliau, di mana pada pelajaran sebelumnya sudah kita ketahui bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pundak beliau lebar, gagah, karena untuk memantaskan pastinya kepalanya juga agak besar juga, karena tidak pantas ketika bodinya besar ternyata kepalanya kecil, jadi kurang pas. Jadi besar kepalanya Nabi ini untuk mengimbangi postur tubuh yang bagus, yang indah, yang gagah. Jadi dokhmur ra'si, besar kepala mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dohmul karodisi, besar karodis. Karodis itu pangkal tulang, pangkal tulang beliau besar. Tadi kita katakan bahwa baginda mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bodinya gagah, otomatis tulangnya juga besar. Tawil masrubati, dan panjang bulu masrubah. Bulu masrubah itu bulu yang tumbuh dari dada, tengah-tengah dada
sampai ke pusar. Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada bulu masrubah, bulu yang tumbuh memanjang dari tengahan dada sampai ke pusar. Itu namanya masrubah, bulu yang halus, yang indah, yang tumbuh dari dada sampai ke pusar. Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mempunyai bulu halus di bagian dada, tengah-tengah dada sampai ke pusar. Iza masya takaffa'a takafuan. Apabila beliau berjalan, takaffa'a, beliau berjalan dengan mengangkat kakinya, bukan menyeret. Takaffa'a takafuan, berjalan dengan benar-benar mengangkat kaki beliau. Jadi kita sudah katakan pada hadis sebelumnya, Nabi kalau berjalan dia takaffa, mengangkat kakinya, bukan seperti berjalan orang yang malas dengan menyeret. Jadi ketika Nabi berjalan, Nabi angkat kedua kakinya seakan-akan beliau ka'annama yanhattu, seakan-akan beliau turun dari tempat yang menurun, sobabi, dari tempat yang menurun. Yanhattu min sobabin, seakan-akan beliau turun dari tempat yang dari tinggi ke tempat turun, dari yang tinggi menurun ke bawah. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Tidak pernah aku melihat qablahu, sebelumnya, wala ba'dahu, dan setelahnya, setelah aku melihat Nabi, mislahu, yang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu indah, begitu gagah, begitu cakep dari cara berjalannya. Pengakuan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu indah tubuh beliau, dari sisi tinggi beliau pas, dari sisi tulang-tulang beliau indah besar, kepala beliau indah, dan juga beliau mempunyai bulu yang indah. Bisa saja ini bulu terlihat ketika sedang umroh, terlihat dengan pakaian ihram beliau, atau sedang haji ketika memakai ihram, terlihat tuh bulu dada masrubah yang ada tumbuh di tengah-tengah dada sampai pusar. Dan apabila beliau berjalan, jalan beliau indah dengan mengangkat kedua kakinya, dengan tanpa menyeret kedua kakinya seperti orang yang malas dalam berjalan. Wallahu a'lam bishawab.